Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin semangat beredukasi. Bagi sebagian orang, lamar pekerjaan bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Ada beberapa tahapan dalam melamar pekerjaan yang harus dilalui, mulai dari memilih tempat kerja atau perusahaan yang kita minati, menyiapkan CV dan resume, menyiapkan cover letter, dan melakukan latihan untuk sesi wawancara. Setelah lolos melewati tahap screening CV dan berkas-berkas terkait, biasanya kamu akan diundang untuk menjalani tahap terakhir dalam proses melamar kerja, yaitu wawancara. Wawancara seringkali disebut sebagai tahap yang paling mendebarkan bagi sebagian pelamar kerja. Bukan saja karena hal tersebut merupakan tahap penentu, akan tetapi kualitas dan kapasitas sebagai seorang pelamar juga akan diuji saat sesi wawancara berlangsung. Pada tahapan ini, kandidat seringkali gugup karena akan berhadapan langsung dengan perekrut. Jika tidak melakukan persiapan dengan matang, rasa bingung dan tidak percaya diri bisa menghantui kepalamu, sehingga berdampak negatif pada kelancaran wawancara. Biasanya, perekrut akan menguji kemampuanmu dengan pertanyaan seperti wawasan seputar perusahaan, apakah kamu familiar dengan pekerjaan yang kamu inginkan, dan tentu saja seberapa kenal kamu dengan diri kamu sendiri. Nah, untuk menguji pemahaman atas diri kamu sendiri, perekrut biasanya akan melontarkan pertanyaan, coba ceritakan tentang diri Anda. Walaupun terdengar sederhana, tetapi tidak jarang para kandidat seringkali merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, hilangkan rasa bingung tersebut sekarang dan ikuti terus video ini dan jangan di skip untuk tahu informasi-informasi penting selanjutnya. Tujuan dari pertanyaan ceritakan tentang diri Anda, pertanyaan ceritakan tentang diri Anda biasanya digunakan sebagai pertanyaan pembuka pada sesi wawancara. Maka dari itu, pertanyaan sederhana ini sangatlah penting. Pada bagian inilah perekrut memperoleh first impression dari para kandidat. Selain itu, pertanyaan ceritakan tentang diri Anda juga memiliki banyak fungsi. Selain menjadi cara perekrut dapat lebih mengenal kamu secara lebih dekat, pertanyaan tersebut dapat membantu perusahaan untuk menilai karakter dan kemampuanmu dalam berkomunikasi. Yang lebih penting lagi, perekrut juga akan menilai apakah kamu merupakan orang yang tepat untuk menjadi bagian dari perusahaan. Namun, bukan perekrut saja yang bisa memanfaatkan pertanyaan ini. Sebagai kandidat, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari pertanyaan ceritakan tentang diri Anda. Di pertanyaan inilah kamu memiliki kesempatan besar untuk meyakinkan perusahaan bahwa kamu adalah kandidat yang terbaik. Kamu bisa menceritakan keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih, kemampuan yang kamu miliki, hingga pengalaman-pengalaman lainnya yang dapat membantumu lebih menonjol dibandingkan kandidat yang lain. Alasan lain mengapa pertanyaan ini penting adalah pengaruh jawabanmu terhadap pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Biasanya perekrut akan memanfaatkan jawabanmu di pertanyaan ini sebagai landasan untuk menentukan pertanyaan berikutnya yang akan dilontarkan. Selain itu, jawaban dari pertanyaan ceritakan tentang diri Anda akan menentukan suasana dan alur wawancara kerjamu. Jika kamu menjawab pertanyaan ini dengan ragu-ragu dan tidak percaya diri, kamu bisa kehilangan fokus. Selanjutnya, wawancara berlangsung dengan tidak lancar. Kamu bahkan bisa merasa semakin tertekan karena tidak puas dengan jawabanmu sendiri. Maka dari itu, persiapkan diri semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika menjawab pertanyaan ceritakan diri Anda sendiri
adalah struktur ceritanya. Kamu tidak bisa asal-asalan bercerita, karena akan terkesan melantur tanpa arah yang jelas. Kamu harus membuat struktur cerita untuk jawabanmu. Biasanya kandidat yang tidak memiliki struktur cerita akan mengawali jawabannya dengan memperkenalkan nama, menyebutkan umur, tempat tanggal lahir, dan hal lainnya yang kurang relevan. Ada baiknya bagi kamu untuk menghindari hal tersebut, untuk tidak membuang waktu terbatas yang dimiliki untuk menjawab pertanyaan. Lantas, struktur cerita seperti apa yang ideal untuk menjawab pertanyaan ceritakan tentang diri Anda? Pertama, fokuslah untuk menceritakan masa kini. Kamu bisa bercerita tentang pekerjaan atau situasi yang sedang dialami saat ini. Jika kamu masih terkait dengan suatu pekerjaan, ceritakan posisi dan tanggung jawab yang diemban dan alasan kamu memilih untuk melamar pekerjaan. Kedua, ceritakan masa lalumu. Pada bagian ini, kamu tidak perlu menceritakan secara rinci. Ceritakanlah hal-hal masih bersangkut dengan posisi yang kamu lamar, seperti pelatihan, skill yang pernah kamu ikuti, pencapaian dan keberhasilan pada bidang yang relevan, atau pengalaman hingga mencapai posisimu sekarang. Terakhir, ceritakan masa depanmu. Berikan gambaran singkat mengenai rencana dan tujuan karir yang kamu dambakan. Ceritakan juga alasan mengapa posisi atau perusahaan yang sedang kamu lamar dapat membantumu untuk mencapai keinginan serta harapan di masa depan. Nah, berikut adalah tips agar kamu lancar menjawab ceritakan tentang diri kamu. Yang pertama, kamu harus menghindari memberikan informasi yang salah. Ketika kamu sedang menjawab pertanyaan, perekrut saat wawancara kerja, tidak hal mengenai dirimu harus kamu ceritakan. Ada beberapa hal yang sebaiknya kamu tidak ceritakan, seperti informasi personal. Hal ini meliputi ras, agama, umur, hingga status perkawinan. Selain biasanya informasi tersebut tidak relevan dengan posisi yang dilamar, ada baiknya kamu mengalokasikan waktu menjawab untuk menceritakan hal yang lebih bermanfaat. Fokuslah pada informasi yang dapat menunjang karirmu sebagai seorang profesional. Jika pengalaman kerja yang dimiliki terlalu banyak, kamu bisa menceritakan beberapa pengalaman terakhir yang paling gemilang dan relevan dengan posisi yang dilamar. Hindari menceritakan perjalanan karirmu dari awal magang saat masih duduk di bangku kuliah. Nah, dalam hal ini practice makes perfect. Nah, dengan banyak berlatih, kamu dapat mengembangkan jawaban yang telah kamu siapkan agar dapat terdengar lebih baik. Yang kedua, ceritakan kelebihanmu untuk posisi ini. Agar dapat dilirik oleh perekrut, kamu bisa menceritakan pengalamanmu dalam pekerjaan atau bidang spesialisasi tertentu. Ceritakanlah keberhasilanmu selama bertanggung jawab atas suatu posisi atau proyek di kantor yang lama. Selain itu, ceritakan juga pelatihan khusus yang pernah kamu ikuti atau sertifikasi yang dimiliki untuk keterampilan-keterampilan teknis. Fokus pada kualifikasi posisi yang kamu inginkan dan cara untuk bisa memenuhi dan melampaui persyaratan. Ketiga, jangan mengulang jawaban yang ada di CV. Kamu tidak perlu menceritakan ulang CV. Jelaskanlah hal-hal yang tidak kamu cantumkan. Jika kamu telah bekerja selama beberapa tahun di suatu industri, ceritakan pengalamanmu di kantor sebelumnya. Sebutkan tanggung jawab dan peranmu pada posisi tersebut. Jadikan wawancara kerja sebagai kesempatanmu untuk membuktikan kata-kata yang tertulis pada CV dan cover letter. Keempat, gunakan waktu sebaik mungkin. Nah, meskipun kamu memiliki waktu yang terbatas, usahakan jangan sampai
terburu-buru ketika sedang menjawab. Banyak kandidat yang malah menghilangkan isi atau makna dari perkataan yang akan disampaikan karena menjawab dengan tergesa-gesa. Selain itu, perekrut juga akan kesulitan untuk mencerna jawabanmu jika kamu menjawab pertanyaannya terlalu cepat. Kamu juga bisa kehilangan konsentrasi dan fokus. Tarik nafas panjang dan hembuskan. Pastikan kamu menggunakan waktu semaksimal mungkin. Yang kelima adalah percaya diri. Kepercayaan diri merupakan hal yang wajib dimiliki setiap perekrut. Ketika kamu saja tidak percaya diri, bagaimana perekrut akan mempercayai kamu sebagai rekan kerja? Seseorang biasanya tidak percaya diri karena mereka belum siap. Hal ini bisa diatasi dengan berlatih agar dapat terbiasa dengan pertanyaan dan suasana wawancara. Nah, demikian teman-teman. Video kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih untuk selalu mengikuti video-video dari Rini Channel. Nah, seperti biasanya, jangan lupa untuk komen, like, and share video-video ini agar kami lebih semangat lagi untuk terus berkarya dan berkarya lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.